Shalom, selamat beribadah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Satu kebahagiaan saya bisa menyapa Bapak Ibu kembali bersama-sama dengan kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu, tentunya lewat ibadah kita kali ini saya perlu sampaikan kepada kita bahwa new normal yang diperlakukan oleh pemerintah untuk protokol kesehatan kita, maka sementara ini dengan syarat-syarat yang ada, tentu kita ada baiknya kita menunggu sampai normal secara total, sehingga kita tidak ada kewaswasan, ya, sehingga kita tidak ada kekhawatiran dan tidak ada hal yang membuat Bapak Ibu takut untuk bisa berfellowship, untuk ramah tamah, dan untuk bisa kita saling menjamu lewat ibadah kita pada ibadah di gedung yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu. Nah, dengan itu kita sepakat bersama bahwa untuk kita ibadah sementara masih tetap ibadah di rumah. Dengan itu Bapak Ibu jangan patah semangat, ya, dan jangan khawatir dan jangan takut. Justru dengan ibadah di rumah itu adalah gereja mula-mula dimulai dari ibadah di rumah-rumah, tanpa melihat dan tanpa harus menggumuli segala sesuatunya untuk biaya yang besar dan lain sebagainya, tempat yang mewah, tempat yang besar dan lain sebagainya, ya. Tapi ingat bahwa gereja mula-mula itu dimulai dari rumah, sehingga gereja mula-mula itu cukup pesat dan cepat untuk perkembangannya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, mungkin ini cara Tuhan untuk kita mengembalikan esensi gereja sebelumnya, ya, untuk kita kembali kepada pola yang lama, tetapi bukan kuno, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ya, bukan kuno, tetapi justru dengan itu kita akan semakin lebih bertumbuh, ya, dan lebih ada kesempatan untuk kita belajar bersama dalam kelompok yang kecil, saudara dikasihi Tuhan. Nah, sebab itu saya kembalikan kepada kita semua dan saya sampaikan, ya, Bapak Ibu boleh kembali komsel diaktifkan, ya, dengan memperhatikan beberapa hal, saudara dikasihi Tuhan, protokol kesehatan, ya, dengan melakukan nilai-nilai yang telah disampaikan oleh pemerintah dengan jaga jarak, ya, pakai masker, cuci tangan, saudara dikasihi Tuhan, ya, dan juga Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetap berdoa supaya semuanya Tuhan jamah dan lindungi kita dan jauhkan kita dari virus-virus ini dan orang-orang yang mungkin telah terinfeksi tapi tidak terdeteksi atau tidak ada gejalanya, saudara dikasihi Tuhan. Nah, hari ini saudara dikasihi Tuhan, tidak usah takut, ya, dengan hal itu, ya. Saya mau sampaikan kepada kita, saya percaya bahwa ini adalah badai besar yang dihadapi oleh bangsa kita, badai besar yang dihadapi oleh gereja dan juga bangsa-bangsa lain, saudara dikasihi Tuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada kita bahwa hari ini saudara dikasihi Tuhan adalah tenang di tengah badai, ya. Tema yang saya mau sampaikan kepada kita adalah damai di tengah badai. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan bahwa lewat badai yang sedang dialami oleh bangsa kita dan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, ya, Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berkualitas imannya, orang-orang percaya yang berkualitas, tingkat percayanya kepada Tuhan, saudara, tingkat pengenalannya kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang benar. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak dikalahkan oleh kekhawatiran dan tidak dikalahkan oleh kecemasan dan tidak dikalahkan oleh berita-berita yang mungkin, ya, bisa benar dan bisa salah. Nah, hari ini saudara dikasihi Tuhan, saya mau bacakan kepada kita tentang firman Tuhan, ya, yang ada di dalam Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-23.
itu tentang angin ribut, saudara-saudara. Tuhan Yesus bisa tidur di tengah badai, saudara. Nah, hari ini temanya sekali lagi adalah tenang di tengah badai. Kita akan baca sama-sama. Matius pasal 8 ayatnya ke-23 sampai yang ke-27. Bapak Ibu perhatikan perikopnya di sana. Angin ribut diredahkan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu dikasih lihat, perhatikan ini sangat menarik sekali, ya. Ini ketika terjadi angin ribut di danau, ya, maka di perahu itu ada Yesus, ada murid-murid, dan ada orang lain. Tentu ada ABK dan tentu mungkin ada ibaratnya penumpang-penumpang yang lain, saudara dikasih Tuhan di situ. Nah, saudara lihat bagaimana ketika terjadi angin ribut, saudara dikasih Tuhan, ya. Apa yang terjadi dengan Yesus dan apa yang terjadi dengan murid-murid dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di dalam kapal, saudara, ya. Ketika terjadi angin ribut, firman Tuhan katakan sekonyong-konyongnya angin ribut itu, badai itu, ya, sehingga badai menembus atau menimbus kapal atau perahu daripada perahu Yesus yang ada di dalamnya dan murid-murid dan orang lain, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan Yesus justru tidur. Yesus justru tidur. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus tidur, yang lain ribut, ya. Murid-murid datang kepada Yesus. Mereka minta supaya Yesus menolong mereka. Lalu ada bagian orang lain ketika terjadi mujizat, saudara dikasih Tuhan, mereka heran dan mereka berkata, siapa dia ini? Orang apakah dia ini, saudara dikasih Tuhan? Ya. Nah, saya mau jelaskan kepada kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa tenang di tengah badai, tentu kita melihat, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini, saudara dikasih Tuhan, untuk kita menghadapi hidup ini, saudara dikasih Tuhan, butuh yang namanya ketenangan, ya, butuh yang namanya kedamaian, butuh yang namanya sebuah kehidupan yang rileks untuk menghadapi segala sesuatunya, supaya kita dapat hikmat Tuhan. Dan Yesus, saudara-saudara, tentu dia bisa tidur di tengah badai, ya, dia bisa tidur di tengah masalah, saudara-saudara, ya. Ingat Yesus, saudara-saudara, waktu dia naik ke surga, dia berkata apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, saudara-saudara, ya. Anda tahu Yesus naik di kayu salib, dia pernah khawatir? Anda tahu Yesus ditangkap, dia pernah takut? Anda tahu Yesus dicambuk, saudara-saudara, ya. Dia pernah khawatir, dia pernah takut, dia pernah cemas. Dia menghadapi, saudara-saudara, tentara-tentara Romawi yang menangkap dia, dia ada pernah takut? Enggak, saudara-saudara, ya. Kenapa, saudara? Dia memiliki damai, dia memiliki ketenangan, dia memiliki sebuah kematangan yang sempurna, saudara. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, saudara, dia tetap tenang. Bahkan di tengah badai pun dia tidur. Maka ketika dia naik ke surga, dia katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Habis itu dia katakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damainya Yesus punya, dia berikan kepada Bapak Ibu dan saya, saudara. Ya. Nah, ini tentang Yesus, saudara-saudara, ya, tentang Yesus. Nah, murid-murid, saudara,
Saya mau sampaikan ada 3 golongan orang percaya atau ada 3 golongan manusia yang ada di dalam perahu. Yang pertama adalah murid-murid. Yang kedua adalah orang yang mengenal Yesus tapi kurang percaya. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengenal Yesus. Sudah, ya. Sebab itu buktinya begini. Kalau kita merenungkan dan melihat di dalam ayatnya yang ke-25 dan 26 berkata begini. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka perhatikan baik ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yang pertama saudara adalah murid-murid, golongan murid-murid, ya. Sehingga ketika datang badai, saudara-saudara, mereka tahu kepada siapa mereka lari. Mereka tahu kepada siapa mereka berseru. Mereka tahu kepada siapa mereka minta tolong, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini level ini, saudara-saudara Tuhan. Ini level yang dimana saudara Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan orang percaya, yaitu level seorang murid, saudara. Artinya kalau murid-murid ini tahu, saudara-saudara, bahwa Yesus itu adalah mampu menolong mereka, itulah sebabnya mereka minta tolong kepada Tuhan, saudara. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, kita binasa, tolonglah kita, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat saudara-saudara, ini level yang pertama, golongan yang pertama yang ada di dalam perahu itu, saudara. Golongan yang kedua, setelah mereka berbicara hal itu, saudara-saudara, ya, maka ada golongan yang kedua. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, ya, dan ia berkata kepada mereka, ayat 26, ya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, saudara-saudara. Lalu saudara perhatikan, ya, dia katakan apa? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Poin yang kedua, golongan yang kedua, ada golongan yang kurang percaya, saudara-saudara. Ya. Artinya saudara-saudara, ya, ini namanya kurang percaya. Tahu Yesus itu ada di situ, tahu mungkin Yesus itu Tuhan, saudara, tapi ragu-ragu. Ini Tuhan hebat apa enggak, saudara? Ini Tuhan yang mampu menolong atau tidak? Ini Tuhan yang mampu menghardik enggak angin ribut ini? Ini Tuhan yang mampu mengadakan dan merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik atau bukan, saudara-saudara? Ya. Sehingga saudara-saudara, Yesus katakan, kenapa kamu takut? Akibat daripada kurang percaya kepada Tuhan adalah cenderung mendatangkan ketakutan, saudara-saudara. Perhatikan, ya. Cenderung mendatangkan ketakutan, cenderung mendatangkan kekhawatiran, cenderung mendatangkan kecemasan, saudara-saudara. Ya. Nah, saudaraku dengan Tuhan, artinya, saudara, orang yang kurang percaya, saudara, dia tidak punya dasar yang kuat, saudara. Dia tidak punya kekuatan di dalam Tuhan, saudara. Dan orang ini gampang sekali jatuh, saudara. Orang ini gampang sekali lemah imannya. Orang ini gampang sekali diombang-ambing oleh gelombang dunia ini. Orang ini gampang sekali terbawa arus, saudara. Ya. Saya mau sampaikan ini kepada kita, ya, dia mudah terpengaruh, dia mudah jatuh, saudara. Kenapa? Karena dia kurang percaya. Ada masalah, terlambat sedikit, saudara-saudara. Ya, bagi dia terlambat sedikit Tuhan menolong, langsung saudara-saudara ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, saudara-saudara. Ini orang yang kurang percaya, saudara. Perhatikan baik, mesti kita hati-hati, saudara. Ya, di dalam membangun iman kita ini, ya, kita level murid atau level kurang percaya, saudara-saudara. Ya, ini kalau level kurang percaya, saudara-saudara, saya percaya, saudara,
ujungnya akan binasa. Ya, ujungnya akan binasa kalau kita tidak memulihkan iman kita, kalau kita tidak memulihkan rasa percaya kita, kalau kita tidak mempertajam atau kita meningkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Saudara, ya, ini penting saya sampaikan kepada kita, ya, karena hal ini Yesus berkata, kenapa kamu kurang percaya? Tahu Yesus itu Tuhan, tahu Yesus ada di perahu, tapi ada golongan orang yang kurang percaya. Nah, poin yang ketiga, golongan yang ketiga atau golongan yang ketiga saya mau sampaikan. Golongan yang ketiga, perhatikan baik, ya. Jelas sekali golongan yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Ada orang yang tidak mengenali Yesus. Ayatnya yang ke-27 berkata begini. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan baik, ya. Heranlah orang-orang itu. Bukan dia katakan heranlah murid-murid, heranlah orang percaya. Tidak, saudara. Ya. Dia katakan heranlah orang-orang itu. Artinya, saudara, ya, ada orang yang tidak mengenal Yesus di dalam perahu itu. Dan mereka katakan, orang apakah dia ini? Kalau orang bertemu dengan Yesus lewat hidup kita, maka orang bertanya tentang Tuhan. Kalau orang melihat mujizat yang Tuhan kerjakan lewat hidup orang percaya atau lewat perbuatan kita, saudara, maka orang berkata, siapakah Tuhannya, saudara? Artinya, saudara, ketika mereka melihat mujizat, timbul iman dalam hidup mereka, timbul pengharapan. Apa pengharapan itu? Mereka mulai mencari tahu tentang Tuhan, saudara. Mereka mencari tahu siapa itu Yesus. Sehingga mereka berkata, siapakah dia ini? Sehingga dia mampu dan angin pun tunduk kepadanya, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, 3 golongan murid, orang kurang percaya dan orang yang belum percaya kepada Tuhan, tidak mengenal Yesus, ada di dalam perahu itu. Golongan ini, saudara, juga ada di dalam dunia ini. Golongan pertama dan kedua, saudara-saudara, ini ada di dalam gereja. Ini ada di dalam gereja, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ini ada di dalam gereja. Kalau orang belum percaya kepada Tuhan, tentunya saudara-saudara, ya, mereka tidak ada di dalam gereja. Tapi kalau orang yang sudah percaya tapi ragu-ragu, pasti ada di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita ada di golongan mana, Bapak Ibu? Coba tanya sebelumnya, engkau ada di golongan mana? Ini perlu kita cross check, saudara. Anggap saja kita sedang check up rohani. Anggap saja kita sedang check up iman, saudara. Ya, kita mau check up. Tandanya, saudara, saya sampaikan tadi, orang yang percaya, seorang murid-murid, ya, dia tahu kepada siapa dia lari ketika ada masalah. Dia tahu kepada siapa dia akan berseru. Ya, dia tahu kepada siapa dia berdoa ketika dia menghadapi masalah. Saudara. Ya, sehingga ada lagunya, saudara, ya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, level seorang murid, dia akan tahu kepada siapa dia berseru. Dia akan tahu kepada siapa akan meminta. Dia akan tahu kepada siapa dia akan mengadu, saudara.
Dia bukan lari kepada siapa-siapa, tapi dia lari kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Saudara, artinya saudara, mari hidup kita hari-hari ini, kita masuk bukan hanya sekedar menjadi percaya, tetapi kita mari masuk kepada sebagai level seorang murid, saudara. Sehingga di dalam setiap tantangan hidup kita, di dalam setiap persoalan kita, ada Yesus. Amin. Ya, ada Yesus tempat pengaduan kita. Ada Yesus tempat pelarian kita dalam hidup ini, saudara. Nah, saudara dengan saudara, yang kedua, golongan orang yang kurang percaya. Kalau kita golongan orang yang kurang percaya, apa yang harus Anda lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? Apa yang saudara harus lakukan setelah menerima firman Tuhan ini? Tidak ada lain, saudara. Anda harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguhnya sampai kapan? Sampai Anda mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara, ketika Anda menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh, maka Anda tidak akan menjadi orang yang buru-buru dalam menghadapi masalah, sehingga Anda salah dalam mengambil keputusan. Tetapi juga bukan Anda menjadi orang yang terlalu lambat, saudara, tapi akan menjadi orang yang bijaksana. Anda akan menjadi orang yang tepat pada waktunya dalam mengambil setiap keputusan, dalam mengambil setiap langkah, dalam mengambil setiap kebijakan iman saudara, di dalam menghadapi masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah gereja, dan masalah pelayanan atau apapun saudara. Kenapa? Karena Anda percaya. Anda percaya bahwa Tuhan memilih Anda. Anda percaya bahwa Tuhan memanggil Anda. Anda percaya bahwa Tuhan mau memakai Anda. Anda percaya bahwa Tuhan mau memberkati Anda. Anda percaya bahwa Tuhan mau menolong Anda. Anda percaya bahwa Tuhan mampu mengalahkan segala sesuatu yang Anda khawatirkan dan takutkan. Anda percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan setiap persoalan. Sehingga Anda tidak menjadi orang yang terlalu buru-buru, tapi juga bukan menjadi manusia yang terlambat, saudara, dalam hidup ini. Sebab itu, saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Roma 10 ayatnya yang ke-11 berkata begini, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara tahu esensi daripada orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan permalukan kau. Tapi orang yang setengah percaya kepada Tuhan mempermalukan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi saya sampaikan, ini firman Tuhan. Ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan bilang engkau tidak dipermalukan. Tetapi ketika engkau separuh percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, justru engkau lah yang mempermalukan nama Tuhan. Halo Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Ini serius. Dan ini kenyataan, saudara-saudara. Sudah berapa banyak orang percaya atau setengah percaya mempermalukan nama Tuhan. Mereka tidak menjadi berkat. Mereka tidak menjadi kesaksian. Mereka tidak menjadi teladan. Mereka tidak menjadi contoh. Mereka tidak menjadi garam. Mereka tidak menjadi terang. Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita jadi orang percaya yang bisa mendatangkan Tuhan bagi orang lain, yang bisa menyatakan nama Tuhan bagi orang lain, yang bisa membuat orang lain bertanya tentang Tuhan. Saudara, nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita dalam kesederhanaan. Mari kita bangun, percaya kita kepada Tuhan, tingkatkan iman kita, tingkatkan level rohani kita,
tingkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Ada orang-orang di sekitar kita yang akan bertanya tentang Tuhan. Tapi kalau mereka tahu perbuatan kita, kalau mereka tahu cara hidup kita kurang percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan bertanya tentang Tuhan, tapi mereka akan menghina Tuhan, saudara-saudara. Karena cara engkau hidup, saudara, di tengah menghadapi masalah. Saya percaya Bapak Ibu, di dalam perahu itu siapa? Ada keluarga-keluarga kita, ada anak-anak kita yang belum percaya, ada suami, ada istri yang belum percaya, ada papa mertua, ada mama mertua, ada papa, ada mama kita, ada adik-adik kita, ada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Yesus datangkan di tengah-tengah keluarga itu dan minta dia lakukan mujizat, minta dia lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga mereka melihat perbuatan Tuhan dan mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah yang mampu meredakan masalah, saudara-saudara. Perahu itu adalah keluarga. Perahu itu adalah keluarga. Engkau ada di dalam rumah yang sama, engkau ada di dalam keluarga yang sama, saudara-saudara. Ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan. Kesempatan kita sedang ibadah di rumah, kesempatan kita sedang beribadah seperti gereja mula-mula, dan itulah yang terjadi pada gereja mula-mula, adalah menjangkau sesuai dengan firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya ke-8. Saya akan baca firman Tuhan kata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Perhatikan baik, dan kamu akan menjadi saksi. Dimulai dari mana? Ya, Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya orang-orang percaya diajarkan untuk mulai menjadi saksi kepada keluarga mereka, karena mereka membawa Yesus di dalam rumah itu, karena mereka yang membawa Yesus di dalam keluarga itu. Saudara-saudara, mereka menjadi saksi, dan gereja mula-mula dibangun dengan cara itu, saudara. Dibangun dengan cara itu. Kalau engkau, saudara, masih percaya kepada Tuhan dan percayamu masih benar di hadapan Tuhan, maka keluargamu tidak ada yang murtad, tetapi mereka akan selamat. Karena saya percaya kepada firman Tuhan, ya, ketika satu orang bertobat di dalam keluarga itu, maka keselamatan sudah ada di dalam rumah itu, dan itu berlaku hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga semua isi keluarga kita bersatu di dalam kemuliaan Tuhan, bersatu di dalam pengharapan, bersatu di dalam iman, bersatu di dalam rasa percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita untuk membangun iman kita dan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam perahu Bapak Ibu. Amin. Ya, siapa yang ada di dalam perahu Bapak Ibu, doakan mereka, bilang Tuhan selamatkan mereka, tolong kami, selamatkan. Karena kenapa? Kebinasaan ada di hadapan kita, di hadapan mereka, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya doakan Bapak Ibu, saya teguhkan Bapak Ibu akan menjadi berkat, sehingga di tengah badai ini saudara jadi berkat, saudara menjadi teladan, saudara menjadi contoh, dan sekitar bisa mengenal Anda dan bisa mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memberkati dan meneguhkan setiap jemaat. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka teladan, jadikan mereka contoh, untuk menjadi berkat bagi keluarga mereka, untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan, bagi orang tua, bagi seluruh keluarga besar, bahkan bagi seluruh orang sekitar mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat, melakukan mujizat di tengah-tengah badai yang sedang kami alami, yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, yang sedang dihadapi oleh setiap anak Tuhan, yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan. Badai yang sedang berlangsung dengan wabah virus corona, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
akan segera berakhir dan terselesaikan dengan hikmat Tuhan. Engkau berikan pada seluruh medis dan penanganannya, semua masyarakat Tuhan. Berikan mereka hati yang bijaksana untuk terus taat kepada protokol kesehatan, sehingga semuanya ini akan teratasi dengan baik dan penyebarannya tidak semakin pesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, pendidikan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Senang ketemu dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.